Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, ketua kelasnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya hadir. Oke, kita lanjutkan pelajarannya ya. Ya, Bu. Baik. Pelajaran hari ini yaitu larutan penyangga. Ada yang tahu apa itu larutan penyangga? Saya, Bu. Ya. Bu Derima, silakan. Terima kasih. Menurut saya larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemak dan asam konjugatnya atau sebaliknya. Ya, bagus. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Ya, Sarmatika. Bu Derima, unmute dulu ya. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pada pH saat pengecerahan atau penambahan sedikit asam atau basa. Baik saja, Bu. Ya, baik. Cukup ya. Di mana teman-teman kalian sudah menjelaskan apa itu larutan penyangga. Jadi Ibu lebih perjelas ya. Larutan penyangga adalah larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Artinya, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan asam, basa, atau garam. Ibu ada pertanyaan, mengapa bisa larutan penyangga tidak berubah secara signifikan saat ditambahkan asam, basa, atau garam? Ada yang bisa jelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Sarmila. Karena dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Ya, bagus sekali. Ya, teman-teman yang lain bisa dimengerti? Bu. Ada yang tahu manfaat larutan penyangga? Bagaimana?
Oke, saya angkat. Saya, Bu. Oh iya. Oleh Rima. Larutan penyangga itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, mempertahankan pH dalam darah. Sebagai zat transportasi dalam tubuh, darah memegang peranan penting dalam sistem metabolisme, khususnya pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah harus selalu berada pada pH. Mungkin itu saja, Bu. Ya, yang lain? Bagaimana yang lain? Saya, Bu, izin menambahkan. Ya, Sarmila. Yang keduanya itu, Bu, larutan penyangga di dalam air ludah. Makanan yang masuk ke dalam mulut tentu akan mempengaruhi tingkat keasaman di dalamnya. Terus yang ketiga, menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Itu saja, Bu. Terima kasih. Bagus sekali. Ada yang tahu contohnya larutan penyangga yang ada dalam darah? Ada yang tahu? Gimana anak-anak? Saya, Bu. Ya, Ode Rima, silakan. Oke, contohnya larutan penyangga itu satu, karbonat, dua, larutan penyangga hemoglobin, dan ketiga, larutan penyangga fosfat. Mungkin itu saja, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi ya contoh larutan penyangga yang dalam darah itu yaitu larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Jadi sudah tahu ya. Iya, Bu. Ya, baik, saya lanjut. Jenis-jenis larutan penyangga. Ada berapa jenis-jenis larutan penyangga? Larutan penyangga ada berapa? Ada dua, Bu. Ya, silakan. Yaitu satu, larutan penyangga asam, dua, larutan penyangga basa. Ya, bagus sekali. Ya, jenis-jenis larutan penyangga itu ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam adalah larutan penyangga yang terdiri dari asam lemak dan basa konjugasinya, sedangkan larutan penyangga basa yaitu kebalikannya, dia terdiri dari basa dan asam konjugasinya. Ya, lanjut ya.
Ya, bagaimana sih cara kerja larutan penyangga? Di sini saya jelaskan ya, di dalam larutan penyangga terdapat asam atau basa beserta asam konjugasi dan basa konjugasinya. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion di dalam air. Kesetimbangan ion itulah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Terus, pembuatan larutan penyangga. Pembuatan larutan penyangga asam yaitu dengan melakukan mencampurkan asam lemah dan garamnya dan juga dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Sedangkan larutan penyangga basa yaitu dengan mencampurkan basa lemah dan garamnya juga dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Mengerti? Mengerti, Bu. Jadi kalau mau buat asam harus sesuai namanya juga, dia harus dicampurkan asam lemah bukan basa lemah. Kalau mau buat basa harus basa lemah juga. Nah, berikutnya itu perhitungan larutan penyangga asam. Terus larutan penyangga asam yaitu rumusnya H+ sama dengan Ka dikali A liter gram kali valensi, di mana H+ merupakan konsentrasi ion H+, sedangkan A mol asam dalam larutan penyangga. Ka konstanta ion asam lemah, G mol garam dalam larutan penyangga, dan valensi jumlah anion sisa asam yang dilepaskan garam. Kalau gram kali valensi sama dengan mol basa konjugasi. Terus mungkin ada yang bisa menjelaskan rumus yang larutan penyangga basa? Saya, Bu. Ya, Sarmila. Di mana OH negatif itu merupakan konsentrasi ion OH negatif. Terus Kb itu adalah konstanta ionisasi basa lemah. Terus B itu mol asam dalam larutan penyangga. Sedangkan G adalah mol garam dalam larutan penyangga. Ya, bagus. Yang lain mengerti ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Contohnya. Nomor 1, tentukan pH larutan yang dihasilkan dengan mencampurkan larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml CH3CONA 0,1 m, di mana Ka CH3COH sama dengan 1,8 kali 10 minus 5. Nah, di situ tinggal memasukkan ini rumusnya, mol sama dengan M kali V. Mol CH3COH 50 kali 0,1 sama dengan 5 mmol sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ini terus mol CH3CONA sama dengan 50 kali 0,1 sama dengan 5 mmol sama dengan 5 kali 10 minus 3 mol. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja rumusnya. Rumus ini nomor 1
rumus asam atau rumus basa? Bagaimana? Rumus Bu. asam, Bu. Ya, sekali. Ini rumus asam ya. Jadi nanti dipakai rumus asam yang ini, yang H sama dengan Ka kali A di per gram kali valensi. Jadi tinggal masukkan saja angkanya. Ini. Mungkin bisa dimengerti ya. Bisa, Bu. Oke. Ya, yang nomor 2 nanti dikerjakan di rumah ya. Ini sebagai tugas. Baik, Bu. Namun saya tanya kembali, ini nomor 2 menggunakan rumus apa? Larutan penyangga apa dia? Asam, basa, Bu. Ya, bagus sekali. Baik, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Saya, Bu, izin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan Sarmatika. Sarmila. Lihat dari segi pengertian larutan penyangga merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat penambahan asam, basa, dan garam. Saja. Ya, mungkin itu saja. Yang lain mungkin ada? Sarmatika mungkin bisa. Ini kenapa ya Nuris Milasari hanya diam-diam saja? Mungkin jaringannya, Bu, kurang bagus. Baik, Bu, Izin menambahkan, Bu. Ya, saya persilakan dulu Nuris Milasari ya. Oh iya, Bu. Ya, baik. Langsung saja, larutan penyangga merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam basa atau garam. Artinya, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan asam, basa, atau garam. Karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Sekian, Bu. Ya, Sarmatika. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Larutan penyangga atau yang sering disebut dengan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada kisarannya apabila ada upaya untuk menaikkan atau menurunkan pH.
larutan penyangga memiliki dua komponen yaitu asam dan basa. Asam akan berperan jika ada upaya untuk menaikkan pH. Sedangkan basa akan berperan jika ada upaya untuk menurunkan pH. Asam dan basa merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin Prima Purnama bisa juga menambahkan pemikirannya sendiri. Bagaimana, Rima? Mungkin dapat menambahkan kesimpulannya, larutan penyangga atau larutan datar adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Perubahan pH larutan ini sangat kecil ketika asam atau basa kuat ditambahkan dalam jumlah sedikit atau sedang ke dalam larutan datar. Mungkin itu saja, Bu. Ya, bagus ya kesimpulannya. Jadi mungkin sudah dimengerti ya yang materi tentang larutan penyangga. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa membuat pertanyaan untuk sebelum masuk materi. Mungkin kita bisa memecahkan suatu pertanyaan yang dibuat dari kalian. Jadi itu tugasnya sama yang tadi ya, yang soal tadi. Iya, Bu. Ya, Bu. Tugasnya batas pengumpulannya kapan, Bu? Sebelum pertemuan selanjutnya. Oh iya, tugasnya diketik atau tulis tangan? Tulis tangan saja ya. Ini pengumpulan tugasnya, Bu, secara offline atau dikirim online saja lewat grup chat atau langsung sama Ibu saja? Secara online saja ya, langsung ke emailnya Ibu saja, karena kalau mau kumpul offline banyak corona. Oke? Iya, Bu. Ya, oke. Makasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu. Ya Allah, semoga cukup. Cukup, Kak? Lihat dulu. Lihat dulu.